Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, anak-anak semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Saya minta tolong Mai. Silahkan pimpin Mai. Ya Pak, jadi teman-teman pelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta dari Rahanti, silahkan dipimpin. Baik teman-teman, marilah kita bersikap yang baik dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa kita selalu menjaga 3M. Ayo, siapa yang tahu 3M apa? Mencuci tangan, Pak. Menjaga jarak, Pak. Pakai menjaga masker, jarak. Pak. Satu lagi, memakai masker. Alhamdulillah. Ya, kalian. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai tema 5 mengenai ekosistem. Subtema 2 mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem di pembelajaran ketiga. Coba ini perhatikan tujuan dari pembelajaran kita nanti. Setelah kita belajar, nanti kalian dapat mengidentifikasi kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai negara agraris. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Kemudian yang ketiga, kalian nanti bisa menceritakan hasil analisis tentang kegiatan perekonomian di daerah kalian masing-masing. Dan yang terakhir, kalian dapat memberikan alasan manfaat persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan. Untuk negara kepulauan, kita lihat di sini bahwa negara Indonesia itu terdiri dari puluhan ribu pulau, sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Maka di sini itu perlu yang adanya yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, kita coba lanjutkan. Nah, coba lihat di sini ada dua gambar, ada di sebelah kiri, ada dan di sebelah kanan. Nah, di sini untuk yang sebelah kiri, ini sebelah kiri, di sini itu kalian tadi menyebutnya ada Indonesia itu adalah negara agraris dan satunya adalah negara maritim atau kepulauan. Nah, kalau yang sebelah kiri ini berarti negara apa ini? Karena menunjukkan negara apa ini? Maritim, Pak. Maritim. Kemudian yang sebelah kanan? Agraris. Nah, sebelah kiri ini ditunjukkan, kalau yang di sini maritim ini ditunjukkan dengan adanya gambar laut, kemudian sebelah kanan di sini ditunjukkan dengan gambar pertanian atau sawah. Nah, nanti kalian di sini bisa mempelajari apa sih nanti kegiatan yang ada di negara maritim dan negara agraris tersebut. Nah, boleh. Coba sekarang Bapak tanya di sini, kalau kalian tahu untuk negara agraris, yang kalian tahu ini masyarakatnya bekerja sebagai apa coba? Petani, Pak. Petani. Oke, petani. Apalagi? Bercocok tanam, Pak. Bercocok tanam. Nanam apa aja nih? Padi, Pak. Jagung. Padi, bagus. Jagung. Jagung. Ya. Ubi, singkong. Ubi, singkong. Oke. Nah, kalian tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan negara yang mempunyai tanah yang subur. Jadi ditanam apa aja tumbuh. Jadi banyak warga negara Indonesia itu bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian di sebelah kiri ini ada gambar laut. Mungkin kalian bisa tahu yang sering kalian lihat mungkin di
kalian pernah pergi ke pantai, yang sering kalian lihat banyak mungkin warga masyarakatnya yang bekerja di dekat laut itu apa biasanya? Petani Nelayan, garam. Pak. Nelayan, Pak, nelayan. Nelayan. Oke, ada selain nelayan? Petani Jual garam. ikan, Pak. Petani garam. Iya. Kayak aku menjual jualan, ikan. Pak. Ya, Jualan di pinggir jualan. pantai. Ya, jualan itu ya apa, Mas Dendes itu ya, kenang-kenangan gitu ya? Iya, Iya, Pak. Pantai Pak. juga, Pak. Kerang-kerangan, kalau Pak. pantai. Ya, Petani tambak, bagus. Pak. Ya, bagus. Ini tadi yang kalian bilang, negara agraris, ini adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu profesinya adalah sebagai petani. Nah, di sini kalian lihat ada gambar petani, di sini sedang memanen padi, dan satunya itu sedang memanen jagung. Nah, ini kemudian di negara kepulauan, kalau di sini negara maritim, di sini sebagian besarnya itu karena dekat dengan pantai, perairan, maka dia tadi bermata pencaharian banyak sebagai nelayan. Untuk Teddy, Iya, Bapak Pak. tanya, tadi kita sudah belajar mengenai aktivitas perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia. Tadi coba sebutkan tadi yang di negara agraris itu, contohnya bekerja sebagai apa tadi? Tadi ada nelayan, Pak, ada petani. Jadi kalian waktu tadi ada peta negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke tadi, kalian lihat ada beberapa banyak pulau, hampir 17.000 pulau. Nah, itu untuk mempersatukannya itu zaman dahulu itu susah. Apa itu susah? Itu menyebabkan negara Indonesia itu dijajah oleh negara lain. Nah, untuk merdeka, Indonesia itu butuh yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, ini ada yang namanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang sejarahnya itu yaitu karena waktu itu pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945 itu Jepang itu dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Maka Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, menyerah tanpa syarat ini kemudian membuat para pemuda Indonesia itu menyuruh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi Muhammad Hatta itu diculik, kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. Mungkin kalian waktu kalian kelas 4 pernah belajar mengenai peristiwa Dengklok. Rengas Dengklok itu adalah peristiwa di mana Soekarno dan Muhammad Hatta itu diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk diamankan agar mereka itu tidak terpengaruh oleh Jepang. Kemudian setelah itu mereka dibawa lagi ke Jakarta, kemudian mereka ke rumahnya Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini adalah seorang perwira dari Jepang. Dia itu yang simpati dengan perjuangan masyarakat Indonesia untuk merdeka. Dia mempersilahkan rumahnya itu untuk dijadikan tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah itu mereka itu yang merumuskan naskah proklamasi itu diantaranya ada Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo dan Soekarno. Akhirnya terciptalah naskah proklamasi, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, coba ini adalah naskah proklamasinya. Coba Bapak pingin Dewi yang baca. Dewi. Halo, Ya, Dewi. Pak. Ya, Tolong Pak. dibaca ini naskah proklamasinya ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terlihat kan? Kelihatan, Pak. Oke, yuk silahkan dibaca. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, baik. Sudah, Terima Pak. kasih. Ya, makasih Dewi ya. Ini adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersebut. Bapak pengen gini, minta tolong dibaca. Iya, Pak. Manfaat persatuan dan kesatuan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. 2. Agar tidak terjadi perpecahan. 3. Menjaga kerukunan. 4. Terciptanya keharmonisan. 5. Terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai. Baik, terima kasih Giniung. Sama-sama, Pak. Nah, kalian sebagai seorang siswa, misalnya kalian di sekolah, apa sih yang bisa kalian lakukan agar selalu terciptanya persatuan dan kesatuan di antara teman kalian? Ayo coba, Ranti, ayo. Ya Pak, Apa yang bisa dilakukan di sekolah? Ngapain coba? Biar terjadi. saling menolong Pak. Kalau ada teman yang kesusahan atau terluka gitu, kita bantu Pak. Boleh? Ada lagi? Tidak Berteman dengan berantem, Pak. siapa-siapa, Pak? Ya, tidak berantem. Ada lagi? Ayo, semuanya boleh deh. Ayo. Berteman dengan siapa saja, Pak? Berteman dengan siapa saja. Ya, tidak boleh membedakan dia beragama apa. Jadi harus saling menghargai, menghormati. Oke, terima kasih. Nah, kalau tidak, Bapak akan memberikan, coba kalian nanti dikerjakan, Bapak taruh di chat ya, untuk link kalian mengerjakan tugasnya. Ada tugas kalian, coba itu ada link yang harus kalian kerjakan. Nanti di situ pertanyaan mengenai apa yang telah Pak Adi sampaikan ke kalian tadi buat latihan. Kalian kerjakan. Bentar, Pak. Ya, oke. Nomor Ya. 1. Dari gambar itu gambar apa coba? Ya, ya. ada gambar pantai, Pak. Ya, oke. Iya. Apa Dari- itu kegiatannya apa aja itu di situ? Gini, Itu ada orang main di pantai ya, Pak ya? ya, kegiatan ekonominya Ekonominya. apa di situ? Oh, Bekerja sebagai apa coba kalau di daerah pantai, tinggal di daerah pantai? Nelayan ya, Pak ya, cari ikan. Oke, nyari ikan. Ya, apalagi? Kan Terus 3 ini. disebutin. ada yang jual itu, Pak, jual ikan, Pak. Jual ikan. Terus jual souvenir. Ya, oke. Iya. Terima kasih Giniung. Iya, Pak. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas dari Pak Adi. Mungkin dari Pak Adi cukup sekian. Sehat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M tadi. Jadi yang kesimpulan dari kita tadi, kita belajar tadi bahwa kegiatan ekonomi tiap daerah itu berbeda-beda. Sebagai negara Indonesia sebagai negara agraris dan Indonesia sebagai negara maritim. Kalau agraris tadi kebanyakan bekerja sebagai petani, kalau untuk maritim tadi kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Kemudian sebelum kita tutup untuk pelajaran hari ini, kita berdoa. Sekarang berdoanya dipimpin oleh Iin. Baik, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.